Oke, kita akan melanjutkan ke subbab usaha dan energi selanjutnya, yaitu tentang hukum kelestarian energi mekanik. Jadi di sini kita akan coba menurunkan hukum kelestarian energi mekanik. Nah, dari teorema usaha dan energi, kita tahu bahwa usaha oleh gaya resultan atau oleh total gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem atau pada suatu benda itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi, misalnya ada benda, kemudian kita kenai benda tersebut oleh berbagai gaya, ya, gitu. Misalnya, ini ada gaya gesek juga, misalnya gitu. Nah, maka usaha oleh total gaya ini atau gaya resultan ini adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, di situ kita tahu bahwa usaha oleh gaya resultan juga itu merupakan penjumlahan dari usaha oleh gaya konservatif dan usaha oleh gaya non-konservatif. Kita juga tahu usaha konservatif itu adalah sama dengan minus dari perubahan energi potensialnya. Nah, kemudian apabila suatu sistem itu hanya bekerja gaya konservatif saja, misalnya pada kasus benda yang jatuh bebas gitu, di sini kan hanya ada gaya berat saja, yaitu yang besarnya m kali percepatan gravitasi bumi, di mana gaya berat ini adalah gaya konservatif, maka usaha oleh gaya non-konservatifnya bernilai 0. Ini delta EK. Nah, di sini kita pindah ruas ke kanan ya, min delta EP-nya. Jadi persamaannya jadi L delta EK ditambah delta EP. Nah, karena delta itu adalah perubahan ya, artinya perubahan energi kinetik pada posisi kedua atau pada kondisi kedua dikurangi energi kinetik pada posisi awal. Ini juga sama. Delta EP itu yang berarti bahwa EP2 dikurangi EP1. Nah, dari sini kita kelompokkan yang posisi kedua dengan posisi kedua dan posisi pertama untuk masing-masing EK dan EP-nya. Jadi di situ untuk EK1 kita pindah ruas saja ya supaya positif. Jadi EK1 kemudian ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, di sini kita tahu juga bahwa penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial itu merupakan energi mekanik. Karena pada posisi 1, maka di sini juga energi mekaniknya ya energi mekanik pada posisi 1. Misalnya ini posisi 1, kemudian di posisi 2 gitu. Ini juga berarti energi mekanik kedua. Jadi energi mekanik pada posisi pertama misalnya di sini itu sama dengan energi mekanik pada posisi kedua. Inilah hukum kelestarian energi mekanik gitu. Kemudian apabila suatu sistem itu bekerja gaya berat gitu. Misalnya tadi ya kasusnya adalah benda yang jatuh bebas di sini pada posisi pertama misalnya, kemudian dia jatuh pada posisi kedua di sini. Maka pada posisi pertama ini dia punya energi potensial. Kalau acuan X sama dengan 0-nya di sini ya, atau H sama dengan 0-nya di sini, pada posisi 2 ini kan berarti H2. Pada posisi 1 berarti H1-nya diukur dari acuannya, jadi gini. Maka pada posisi 1 ini, dia punya energi potensial gravitasi atau gaya berat, itu sebesar mgh1. Nah, untuk EK-nya atau energi kinetiknya pada posisi 1 adalah setengah mv1 kuadrat. Untuk posisi kedua di sini dia punya energi potensial pada posisi kedua sebesar mgh2 dan energi kinetik pada posisi 2 ini adalah sebesar setengah mv2 kuadrat. Nah, maka hukum kelestarian energi mekaniknya di situ menjadi EM1 sama dengan EM2 ya. EM1 kan
tadi ya EP1 atau EK1 ditambah EK1 sama dengan EK atau EP2 ditambah EK2 gitu. Nah, EP1-nya kita masukkan MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan EP2-nya adalah MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Nah, inilah hukum kelestarian energi mekanik untuk sistem yang bekerja gaya berat. Kemudian untuk gaya pegas, ya kita tahu ya, sudah diturunkan kemarin energi potensial pegasnya adalah setengah Kx kuadrat, ya. Nah, untuk energi kinetiknya ya setengah mv kuadrat. Maka hukum kelestariannya menjadi setengah Kx satu kuadrat ditambah setengah mv1 kuadrat sama dengan setengah Kx2 kuadrat ditambah setengah mv2 kuadrat. Nah, gitu. Kemudian kita akan meninjau gerak harmonik sederhana. Gimana energi mekaniknya untuk gerak harmonik sederhana. Jadi misalnya ada benda yang dikaitkan dengan pegas, di sini mula-mula berada pada posisi di O ya, di X sama dengan 0, kemudian kita tarik benda ini ke posisi C. Lalu kita lepaskan, maka benda itu akan bergerak ke arah O, kemudian bergerak lagi ke arah B, dan balik lagi ke arah O, kemudian ke arah C. Nah, gerakan bolak-balik itu disebut dengan gerak harmonik namanya. Yang akan kita bahas pada bab selanjutnya, tentang gerak harmonik sederhana. Nah, pada posisi di O di sini, karena X sama dengan 0, maka energi potensialnya sama dengan 0. Nah, energi kinetiknya dia maksimum, yaitu setengah mv max kuadrat gitu. Nah, ketika di posisi B di sini, sebelum dia balik lagi, dia kan berhenti sesaat ya. Maka EK-nya sama dengan 0. EP-nya dia maksimum, karena di titik ini adalah titik maksimum yang dapat dicapai oleh benda ini. Gitu. Jadi, karena X-nya sama dengan A, jadi setengah KA kuadrat. Ya, X-nya kan A. Di sini karena min. Jadi sama aja, A kuadrat. Nah, energi mekaniknya gimana? Energi mekaniknya adalah energi kinetik ditambah energi potensial ya tadi. Energi kinetiknya untuk pada posisi B, artinya pada posisi maksimum di situ EK-nya 0, di sini EP-nya adalah setengah KA kuadrat. Jadi energi mekanik pada gerak harmonik sederhana adalah setengah KA kuadrat. Gitu. Nah, untuk energi kinetiknya gimana? Energi kinetiknya ya kita cari dari sini ya, tinggal cari dari sini. Energi kinetik adalah energi mekanik dikurangi energi potensial. Energi mekaniknya tadi udah kita cari sama dengan setengah KA kuadrat. Untuk energi potensialnya yaitu setengah Kx kuadrat. Maka energi kinetik pada gerak harmonik sederhana adalah setengah KA kuadrat min X kuadrat. Nah, gitu. Kemudian apabila suatu sistem itu bekerja gaya gravitasi Newton, ini energi mekanik, hukum kelestarian energi mekaniknya gimana? Ya, jadi EM1 itu adalah EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. EK1-nya adalah setengah MV1 kuadrat. Kemudian EP, ini energi potensial yang udah kita pelajari untuk gaya gravitasi Newton, itu adalah min G ya, M besar M kecil per R kuadrat. Karena pada posisi 1, berarti R-nya diganti R1. Jadi ini min G M besar M kecil per R1 kuadrat sama dengan setengah
MV2 kuadrat min G M besar M kecil per R2 kuadrat. R2 kuadrat gitu. Kemudian bagaimana untuk mengetahui atau mencari usaha oleh gaya non-konservatif? Pertama, dari teorema usaha energi tadi ya, bahwa usaha oleh gaya resultan itu adalah perubahan energi kinetiknya, sementara usaha oleh gaya resultan adalah penjumlahan dari usaha oleh gaya konservatif dan usaha oleh gaya non-konservatif. Sama dengan delta EK. Dan usaha oleh gaya konservatif itu minus dari perubahan energi potensialnya. Ditambah usaha non-konservatif sama dengan delta EK. Sehingga usaha oleh gaya non-konservatif dapat kita cari dari perubahan energi kinetiknya ditambah dengan perubahan energi potensialnya. Yang mana ini adalah perubahan energi mekanik. Jadi persamaannya menjadi usaha oleh gaya non-konservatif ini sama dengan perubahan energi mekaniknya. Yang kemudian disimpulkan bahwa jika gaya pada suatu sistem bekerja gaya-gaya non-konservatif, misalnya gaya dorong, gaya tarik, atau gaya gesekan, maka usaha oleh gaya-gaya non-konservatif tersebut adalah sama dengan perubahan energi mekaniknya, yaitu perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetik yang dialaminya.